Assalamualaikum. Capaian pembelajaran terbaru 2025 merupakan tonggak strategis dalam implementasi kurikulum Merdeka. Disahkan melalui keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSKAP nomor 046-H-KR-2025. CP menjadi acuan utama satuan pendidikan dalam menyusun strategi pembelajaran yang inklusif, transformatif, dan kontekstual. Juga mengukuhkan pentingnya pendekatan berbasis fase, bukan jenjang kelas, mengedepankan keberlanjutan dari PAUD ke SD atau MI. Struktur umum CP dari fase fondasi hingga fase F. Sistem CP 2025 dibangun atas dasar fase perkembangan anak dan jenjang pendidikan. Berikut struktur fase dalam CP 2025. Fase fondasi untuk anak usia dini atau PAUD, fase A untuk kelas 1 sampai kelas 2, fase B kelas 3 sampai 4, fase C kelas 5 sampai 6, fase D kelas 7 sampai 9, fase E kelas 10, SMA, SMK, MA, sementara fase F untuk kelas 11, 12, SMA atau SMK, bahkan ada sampai kelas 13 untuk SMK program 4 tahun. PAUD fase fondasi merupakan transisi lembut menuju SD atau MI. Membangun 6 kemampuan utama bekal menuju SD atau MI. Yang pertama, nilai agama dan budi pekerti. 2, kematangan emosi. 3, keterampilan sosial dan bahasa. 4, pemaknaan belajar yang positif. 5, motorik dan perawatan diri. Serta 6, kognisi dasar. 4, fase A hingga F. Capaian pembelajaran setiap fase pendidikan dasar dan menengah bisa dilihat di deskripsi YouTube. Untuk CP Pendidikan Agama dan Budi Pekerti menyatukan iman dan toleransi. Tiap agama mendapatkan ruang dalam CP 2025 untuk menyampaikan nilai iman, toleransi, dan akhlak. CP ini disusun untuk membentuk manusia berakhlak mulia dan menjunjung nilai kebangsaan. CP Pancasila fondasi kebangsaan di setiap fase. Ini ada elemen kunci. Yang pertama adalah pemahaman nilai dasar Pancasila. 2, pemaknaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Konstitusi. 3, penguatan Bhinneka Tunggal Ika. 4, komitmen NKRI dan bela negara. Semua CP diarahkan pada pembentukan karakter nasionalis, berintegritas, dan aktif dalam pembangunan. Karakter pembelajaran berdasarkan CP 2025 yang pertama adalah berbasis murid atau student center. 2, kontekstual dan adaptif. 3, transisi yang lembut. 4, penekanan pada dimensi profil pelajar Pancasila atau dimensi profil lulusan yang ada 8 kalau sekarang. 5, pembelajaran interdisipliner dan proyek nyata. Apa yang berubah dari capaian pembelajaran dengan sebelumnya? CP 2025 ini menggantikan CP 2024 SKB SKAP nomor 032-H-KR-2024 dan membawa perubahan mendasar sebagai berikut. Struktur fase lebih rinci dan mendukung lintasan belajar berkelanjutan. Fase F dibedakan untuk program 3 dan 4 tahun SMK. Transisi PAUD ke SD lebih ramah anak dan tidak berorientasi calistung. Penguatan nilai agama dan moderasi beragama. CP lebih fleksibel untuk diadaptasi
adaptasi satuan pendidikan sesuai karakteristik lokal. CP 2025 dan kurikulum merdeka. Apa kaitannya? Kurikulum Merdeka menekankan 3 aspek, yaitu 1. Pembelajaran berdiferensiasi, 2. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, 3. CP sebagai acuan tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran menjadi titik poros kurikulum. Guru tidak hanya mentransmisikan ilmu, tetapi membimbing murid mencapai kompetensi utuh sesuai fase. Tantangan dan strategi implementasi di madrasah. Tantangan, pemahaman guru yang belum merata, keterbatasan sumber daya dan pelatihan, adaptasi perangkat ajar berupa modul ajar juga asesmen. Strateginya, pelatihan CP dan kurikulum merdeka secara bertahap, penyusunan ATP atau alur tujuan pembelajaran berbasis CP, kolaborasi antar guru dalam pengembangan modul, dukungan dari kepala madrasah dan pengawas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.